Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hajar Aswad bagi umat muslim bukanlah batu hitam biasa, akan tetapi merupakan salah satu ikon sakral yang bisa dijumpai mereka yang sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan sejumlah keistimewaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hajar Aswad merupakan batu yang diturunkan dari surga. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad juga diyakini telah banyak menghapus dosa-dosa umat manusia. Umat Islam mempercayai pada mulanya warna itu adalah putih mengkilap, lebih putih dari air susu. Warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, yang artinya Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Hajar Aswad merupakan salah satu batu intan permata dari beberapa intan permata di surga. Berwarna sangat putih, lebih putih daripada susu. Hanya saja dosa-dosa manusia menjadikannya hitam. Andai saja tidak terjadi hal itu, maka tak seorang pun yang sakit ketika menyentuhnya kecuali ia akan sembuh. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian orang yang bisa mencium Hajar Aswad juga akan diampuni dosa-dosanya dengan syarat melakukannya penuh keimanan. Anjuran mencium Hajar Aswad ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sampai di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya, beliau berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Hadis riwayat Muslim. Kisah Umar dan Hajar Aswad. Terkait keutamaan mencium Hajar Aswad, terdapat cerita menarik pada zaman Rasul. Dikisahkan sekali waktu Umar bin Khattab mendatangi batu mulia itu dan dengan tegas ia mengantainya. Sungguh saya tahu engkau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Kisah ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Rasul mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh saya tahu bahwa engkau hanya sekedar batu, tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi lain disebutkan, yang artinya sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Rukun atau Hajar Aswad, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Muhammad menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Maka dia menciumnya lalu berkata, kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin memperlakukan, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi, dan kami tidak suka meninggalkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Mengomentari hadis kisah Umar tadi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perkataan Umar itu bukan karena dia tidak percaya akan keberkahan atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Hajar Aswad, apalagi dalam beberapa hadisnya sudah banyak mengungkapkannya. Sikap Umar ini merupakan antisipasi terhadap masyarakat Arab saat itu agar mereka tidak menduga ada batu yang bisa memberikan madarat dan manfaat dengan sendirinya seperti dulu mereka meyakini pada batu-batu berhala. Ini dilakukan Umar karena keimanan mereka masih lemah sebab belum lama memeluk agama Islam. Sahabat yang beriman, hikmah peristiwa dari kisah Umar, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Pertama, menyampaikan ajaran Islam harus sesuai situasi dan kondisi. Sikap Umar ini merupakan bentuk edukasi kepada orang-orang Mekah yang belum lama masuk Islam. Ia sadar saat itu mereka masih dalam bayangan-bayangan ajaran jahiliyah yang menyembah berhala atau patung-patung yang terbuat dari batu dan sejenisnya yang diyakini memiliki pengaruh. Maka dengan ketegasan ini Umar berpesan bahwa tidak ada satupun batu yang memiliki kemampuan tertentu kecuali hal itu berasal dari Allah, seperti keberkahan yang dimiliki pada Hajar Aswad. Kedua, pentingnya selalu mengikuti sunnah Rasul. Umar mencium Hajar Aswad dengan alasan untuk mengikuti Nabi merupakan ajaran pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dalam Islam ada banyak amal ibadah yang dasarnya adalah ittiba atau mengikuti perbuatan Rasul.
Ini juga sebagai bentuk ketaatan yang total, sebab Umar tidak bertanya alasan Nabi mencium batu itu, ia hanya ingin meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, perselingkuhan adalah hubungan antara seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Tindakan perselingkuhan termasuk perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Hakikatnya, seseorang yang menikah memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjaga diri dari segala godaan. Apabila seorang suami atau istri tergoda dengan orang lain dan melakukan perselingkuhan, maka salah satu di antara mereka telah mengingkari komitmen pernikahan. Hukum perselingkuhan dalam pandangan Islam. Hukum perselingkuhan dalam Islam tentu saja diharamkan, sebab termasuk perbuatan zina. Rasulullah SAW melarang keras seseorang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis tersebut, Islam memandang buruk perselingkuhan dan perbuatan tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan perempuan dari suaminya. Sementara pada hadis lain, Rasulullah SAW juga dengan lugas melarang perempuan untuk menuntut seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan maksud menguasai apa yang telah menjadi hak istrinya selama ini. Dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, ia bersabda, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampannya." Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi memahami perempuan dalam hadis tersebut ialah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Selain itu, turut diterangkan dalam buku fikih keluarga terlengkap karya Rizam Aizizid, perselingkuhan merupakan penyebab paling utama suami istri bercerai. Perselingkuhan dalam Islam dikatakan sebagai perbuatan zina muhson. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menetapkan hukuman keras bagi para pelaku zina. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Hukum bagi orang yang berselingkuh dan melakukan zina muhson masih dalam sumber yang sama. Orang yang melakukan perselingkuhan dalam pandangan Islam akan dihukum dengan hukuman rajam dan dilempari batu sebagai penebus dosa-dosanya. Hal ini turut bersandar pada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki bernama Ma'iz bin Malik al-Aslam mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang di masjid. Ia berkata, "Rasulullah, saya telah berzina." Mendengar ucapan itu, Rasulullah berpaling daripadanya. Namun orang itu selalu mengulangi-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah. Maka Nabi Muhammad memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau gila?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau berzina muhson?" Ia menjawab, "Benar." Nabi SAW, "Bawalah orang ini dan rajamlah." Jabir berkata, "Saya adalah termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di tempat sholat id. Tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari. Kami mengejarnya dan sampai di tempat yang banyak batu ia kami dapatkan dan kami rajam ia di sana." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, dengan demikian hukum perselingkuhan dalam Islam jelas sangat diharamkan karena termasuk dalam perbuatan zina muhson. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.